Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu, perhatikan lagi rumus 3. Rumus 3 yang warna hitam, perhatikan. Kita lihat di layar. Setiap nun sukun atau tanda baca tanwin jika berjumpa dengan salah satu dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya, baik yang lansia maupun yang masih muda, yang kiranya membaca Al-Qur'annya itu masih belum lancar, kemudian juga masih belum memahami ilmu tajwid. Maka di sini kami akan berupaya untuk membantu saudara semuanya agar bisa segera lancar di dalam membaca Al-Quran, kemudian juga bisa segera memahami ilmu tajwid. Jadi nanti kita akan belajar tajwid bersama-sama. Nantinya akan kami jelaskan dengan perlahan-lahan. Semoga dengan penjelasan yang perlahan-lahan, semoga saudara semuanya dapat bisa langsung memahami ilmu tajwid. Kemudian dengan kita memahami ilmu tajwid, kemudian kita terapkan, maka bagi yang belum lancar membaca Al-Quran, insya Allah secepatnya akan bisa segera lancar di dalam membaca Al-Qurannya. Kami doakan semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Quran, semoga bisa secepatnya lancar. Kemudian yang belum memahami ilmu tajwid, semoga secepatnya dapat memahami ilmu tajwid. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan dan keistiqomahan kita di dalam belajar Al-Qur'an, di dalam mendekatkan diri kepada Al-Qur'an. Baik, langsung kita mulai belajar ngaji Al-Qur'annya. Sekarang akan kami bacakan terlebih dahulu dengan pelan-pelan surah Yasin ayat yang ke-19. Nah, sebelumnya telah kita bahas ayat yang ke-18, sekarang ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Sekarang mari kita uraikan tajwidnya dengan perlahan-lahan. Pertama, qa dibaca panjang. Perhatikan di layar. Perhatikan rumus mad tabi'i yang terletak pada kotak rumus 3. Rumus 3 yang warna hitam. Nah, silakan saudara perhatikan. Jadi kalau kita mengaji Al-Qur'an, kalau bertemu dengan huruf alif, ini huruf alif tapi dia disambung dengan huruf qaf. Kalau ada huruf alif, sebelum huruf alif ini ada harokat fathah. Ini baris satu mereng di atas huruf seperti ini, namanya harokat fathah atau tanda baca fathah atau baris fathah. Jadi kalau ada alif, sebelum alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang, sehingganya qa dibaca panjang. Coba kita ginikan supaya mungkin yang masih bingung bisa lebih paham. Seperti ini. Kita dekatkan dulu ini. Nah, ini alif pasangannya ini
harokat fathah, sehingga ko dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat. 1 alif 2 harokat. 1 alif itu ya 2 harokat begitu. Qalu, lu dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 2 yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, ini huruf waw, ini tanda sukun. Nah, huruf sukun itu kadang disebut juga dengan huruf mati. Kalau dulu saudara pernah belajar, kata guru ngajinya, ini huruf mati, ini huruf mati. Yaitu maksudnya tuh huruf sukun, itu sama saja. Ada huruf waw, ada tanda sukun. Nah, sebelum waw sukun ini ada nih harokat dhammah. Ini namanya harokat dhammah nih, atau tanda baca dhammah. Jadi kalau ada huruf waw ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Sekarang kita pindahkan garisnya, kita merengkan seperti ini. Seperti ini. Huruf waw tanda sukun. Nah, tanda sukun seperti ini. Sebelum waw sukun ada harokat dhammah. Nah, huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Jadi kalau kita membaca Al-Quran, kita perhatikan ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat dhammah. Nah, huruf yang memiliki harokat dhammah dibaca panjang. Lu dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat. Qalu to. Ini namanya adalah mad wajib muttasil. Namun sebelum itu, perhatikan lagi rumus 3. Rumus 3 yang warna hitam, perhatikan lagi. Kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa alif, ini alif yang disambung dengan huruf to. Nah, jadi kalau ada huruf alif, sebelum huruf alif ada harokat fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah ini dibaca panjang. Ini dia sebetulnya sama dengan ini. Ko sama dengan ko ini tadi. Nah, sama juga ini to, ini kan ini ada alif nih sebelumnya harokat fathah. Akan tetapi ini mad tabi'inya tuh berjumpa dengan ini, dengan huruf hamzah, tapi dia dalam satu kalimat atau dalam satu kata. Maka dia berubah nama menjadi mad wajib muttasil yang panjangnya itu 4 sampai 5 harokat. Nah, 4 sampai 5 harokat atau 2 alif sampai dengan 2,5 alif begitu. Qalu ta'irukum ma'akum. Di sini ada huruf ra memiliki harokat dhammah. Ada huruf ra, ada harokat dhammah, maka huruf ra dibaca tabkhim, dibaca tebal, sehingganya pangkal lisan kita naik terangkat ke atas ketika kita mengucapkannya. Kita tebalkan huruf ra-nya. Irukum, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Ini huruf mim, tanda sukun tuh seperti ini. Setelahnya adalah huruf mim atau mim sukun nih, berjumpa nih dengan huruf mim. Kita lihat di layar. Hukum mim sukun ada 3. Sekarang fokus yang di nomor 2. Nomor 2 itu ada bacaannya idgham mimi. Coba perhatikan tuh. Idgham mimi, perhatikan. Nah, itu kan mim sukun setelahnya huruf mim. Jadi kalau ada mim sukun yang setelahnya huruf mim itu idgham mimi. Nah, maka kita dengungkan ya, kum, sehingga suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Nah, kum ma'akum gitu. Kum, kita tahan, kita panjangkan sejenak. Kum ma'akum, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqfu aula. Jadi maksudnya itu berwaqaf, lebih utama. Jadi kita kalau menemukan tanda waqaf seperti ini, maka kita berwaqaf dulu, berhenti atau memutus bacaan dulu, ambil napas, setelah itu baru kita lanjutkan lagi bacanya. Nah, jadi berwaqaf lebih utama, seperti itu ya. Kemudian di sini ildzukirtum, nun sukun setelahnya huruf dzal atau nun sukun yang berjumpa dengan huruf dzal. Kita lihat di layar. Setiap nun sukun atau tanda baca tanwin jika berjumpa dengan salah satu daripada 15 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah ikhfa hakiki. Nah, akan tetapi huruf dzal ini dia masuk kepada ikhfa hakiki awsat. Kenapa dikatakan awsat? Karena makharijul huruf nun dengan huruf dzal ini dia di tengah-tengah.
tidak jauh juga tidak dekat, maka dikatakan ausatu. Nah, maka cara membunyikannya, maka kadar ikhfanya itu dia pun di tengah-tengah. Kadar ikhfa dengan kadar dengungnya pun dia di tengah-tengah. Kita baca ilukirtum, jangan dibaca aing, jangan. Nah, kemudian kita gunahkan, kita dengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan. Nah, kita panjangkan sepanjang 2 harokat. Ilukirtum. Nah, seperti itu. Kemudian di sini ada huruf ro sukun. Ini huruf ro, ini tanda sukun. Sebelum ro sukun ini ada harokat kasroh. Nah, ini baris 1 mereng di bawah huruf, namanya harokat kasroh atau tanda baca kasroh. Jadi kalau ada huruf ro ada tanda sukun sebelumnya harokat kasroh, maka huruf ro-nya dibaca tarkik, dibaca tipis. Nah, yang kita tipiskan, jangan naik terangkat ke atas pangkal lidah kita, tipis saja. Lukirtum, seperti itu. Kemudian di sini ada tanda waqaf, qaf dengan lam yang bermakna al-waqafu aula. Tadi sudah kami jelaskan dengan detail di sini. Kemudian di sini ada nun sukun. Setelahnya adalah huruf ta, atau nun sukun yang berjumpa dengan huruf ta. Kita lihat huruf ta ini huruf apa. Nah, jadi kita lihat huruf ta itu termasuk salah satu huruf ikhfa hakiki, tapi dia tergolong kepada ikhfa hakiki akrob. Kenapa dikatakan akrob? Karena makharijul huruf nun dengan huruf ta ini dia dekat, maka dikatakan akrob. Sehingga cara mengucapkannya itu, ya, sehingga kadar ikhfanya itu dia tinggi, kadar samarnya itu dia tinggi. Nah, jadi kita baca antum, seperti itu. Antum seperti itu. Jangan dibaca angtum, jangan juga dibaca antum, jangan. Tapi kita baca antum, seperti itu. Antum, seperti itu ya. Tadi didengungkan jadi suara itu kita tahan, kita panjangkan sejenak sepanjang 2 harokat. Antum. Kemudian di sini ada huruf mim sukun. Setelahnya adalah huruf qaf atau mim sukun yang berjumpa dengan huruf qaf. Perhatikan di layar. Hukum mim sukun ada 3. Perhatikan yang kotak nomor 3. Izhar syafawi. Nah, perhatikan izhar syafawi. Di situ kan dijelaskan tuh, izhar syafawi (2) dalam kurung selain mim dan ba. Maksudnya itu adalah kalau ada huruf mim sukun, setelahnya di sininya nih bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka semua hukumnya namanya izhar syafawi. Ini mim sukun, setelahnya adalah huruf qaf, bukan huruf ba, bukan huruf mim, maka hukumnya adalah izhar syafawi. Nah, karena izhar syafawi maka dia dibaca jelas, tidak berdengung, baca pendek saja. Antum qaumum, tum qaumum, jangan dibaca tum qaumum, jangan dipanjangkan seperti itu, pendek saja. Kemudian qaw, di sini ada huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat fathah. Perhatikan di layar, huruf lin ada 2. Fokus yang di kotak nomor 1. Kalau ada huruf waw, ada tanda sukun, sebelumnya ada harokat fathah, maka huruf wawu ini dia termasuk kepada huruf lin. Nah, baca lunak saja. Qaumum musrifun. Tanwin, setelahnya huruf mim. Jadi kalau ada tanwin yang setelahnya adalah huruf mim, kita lihat tuh di layar. Ada tanwin, setelahnya huruf mim. Huruf mim itu termasuk salah satu huruf idgham bi gunnah. Maka tanwin yang berjumpa dengan huruf mim hukumnya adalah idgham bi gunnah. Maka cara membacanya itu kita masukkan, ini bunyi tanwin dimasukkan ke huruf mim ya, dileburkan ke huruf mim, kemudian digunnahkan, didengungkan. Jadi suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sejenak. Qaumum musrifun. Huruf ro memiliki harokat kasroh, dibaca tipis, tipiskan huruf ro-nya. Musrifun. Fun mad adid lisukun. Namun sebelum itu perhatikan rumus 2, yang warna hitam. Kalau kita mengaji Al-Quran berjumpa dengan huruf waw sukun, sebelumnya ada harokat dhammah, maka huruf yang memiliki harokat dhammah itu dibaca panjang. Ini sama dengan yang di atas ini, cuman ini mad tabi'inya berjumpa dengan huruf yang kita sukunkan, berubah nama menjadi mad arid li sukun. Panjang boleh 2 harokat, boleh 4, boleh 6 harokat. Terpentingnya konsisten.
Maksudnya konsisten itu kalau kita membaca Al-Quran, misalnya berjumpa mad adad li sukun pertama kali kita baca 2 harokat, seterusnya kita baca 2 harokat semuanya. Tidak boleh selang-seling. Huruf yang kita sukunkan mana? Huruf nun. Ini kalau kita berwakaf di huruf nun kita baca fun, jangan dibaca funa, musrifuna, jangan, tapi dibaca fun. Kenapa begitu? Kalau kita mengaji Al-Quran, berwakaf kita di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan. Berwakaf di huruf nun kita, huruf nun tidak dibaca panjang, maka huruf tersebut kita sukunkan. Mari kita ulang sekali lagi. Qalu ta'irukum ma'akum a'idhukirtum bal antum qawmum musrifun. Cukup sekian pembelajaran kita pada kali ini. Sekali lagi kami doakan semoga yang belum lancar dalam membaca Al-Quran bisa segera lancar. Semoga yang belum memahami ilmu tajwid bisa segera memahami ilmu tajwid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.